Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Widya Putri dengan NIM 64242340 dan perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safi Putri Anggraini dengan NIM 64242078. Perkenalkan, nama saya Nela Turamadangi dengan NIM 64242161. Perkenalkan, nama saya Lailia Feridatul Janah dengan NIM 64242142. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi manajemen strategi yang berjudul Analisis Strategi pada PT Fast Food Indonesia atau KFC Indonesia. Adapun latar belakang posisi pasar dan tantangan baru. PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pemegang hak waralaba tunggal merek KFC di Indonesia sejak 1993, perusahaan sukses mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar atau market leader dengan slogan legendaris jagonya ayam. Adapun macamnya yaitu dinamika industri terikat, perubahan perilaku konsumen, kenaikan biaya dan inflasi, masifnya era digitalisasi. Yang pertama, persaingan yang semakin kompetitif dengan kehadiran berbagai pemain lokal maupun internasional menurut respon manajemen strategi yang kuat dan adaptif. Yang kedua, munculnya tren gaya hidup sehat di kalangan milenial dan Gen Z, serta ketidakpastian prevensi pasar pasca pandemi. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku komoditas utama ayam dan minyak goreng yang menekan struktur biaya operasional harian. Yang keempat, pergeseran sistem pemesanan konvensional menuju ekosistem digital atau food delivery cashless payment memerlukan pembaruan infrastruktur gerai secara menyeluruh. Adapun visi dan misi Kompas Strategi Jangka Panjang. Visi perusahaan menjadi restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang paling modern, terfavorit, serta paling menguntungkan. Adapun misinya yang pertama adalah kepuasan pelanggan produk kualitas tertinggi, pelayanan cepat dan ramah, serta fasilitas restoran bersih. Adapun yang kedua, inovasi produk mempertimbangkan variasi menu selera lokal tanpa menghilangkan resep asli KFC. Yang ketiga, kesejahteraan staf, membangun lingkungan kerja dinamis dan memberikan pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, efisiensi dan CSR, mengoptimalkan rantai pasok berbasis teknologi serta aktif dalam program sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Analisis lingkungan strategik internal versus eksternal. Untuk lingkungan internal atau kapabilitas, pertama, kekuatan merek atau brand power, yaitu ekuitas merek yang sangat kuat sebagai jagonya ayam lintas generasi. Kedua, jaringan distribusi luas, yaitu lebih dari 700 gerai tersebar di 170 kota memberikan aksesibilitas tinggi. 3. Rantai pasok terintegrasi, yaitu hubungan mapan dengan peternak lokal menjamin standar kesegaran produk. Dan keempat, kapasitas finansial TBK, yaitu akses kuat ke pasar modal untuk menandai ekspansi gerai secara agresif. Untuk lingkungan eksternal atau tekanan pasar, pertama, politik dan hukum, yaitu kepatuhan ketat terhadap sertifikasi halal MUI yang krusial di pasar Indonesia. Kedua, kondisi ekonomi, yaitu pemulihan daya beli meningkatkan tren dining out masyarakat pasca pandemi. Ketiga, sosial budaya, yaitu pergeseran gaya hidup serba cepat perkotaan namun mulai sadar akan kesehatan. Dan keempat, teknologi digital, yaitu masifnya penggunaan GrabFood, GoFood, dan cashless transaction sebagai kanal baru. Selanjutnya, analisis SWOT, khususnya pemetaan faktor internal. Di sini ada strength dan weakness. Untuk strength atau kekuatan, yaitu pemimpin pasar utama dalam industri restoran cepat saji, menu ayam goreng di Indonesia. Kemampuan lokalisasi menu yang sangat sukses atau adanya paket nasi, sambal Nusantara, dan lain-lain.
Lokasi gerainya pun sangat strategis, mulai dari drive-thru standalone, mall besar, hingga SPBU. Untuk weakness atau kelemahan, yaitu ketergantungan sangat tinggi pada pasokan komoditas daging ayam, rentan inflasi harga bumbu atau minyak. Selain itu, persepsi negatif masyarakat terhadap kategori makanan junk food yang melekat lot, dan ketergantungan pada model waralaba global YAM membatasi fleksibilitas inovasi radikal lokal. Selanjutnya ada analisis SWOT atau pemetaan faktor eksternal, yaitu ada dua. Pertama ada opportunity atau peluang, ekspansi gerai ke kota-kota lapis kedua dan ketiga khususnya pada kawasan Indonesia Timur yang berpotensial. Perkembangan lini konsep KFC Coffee untuk memperluas penetrasi pasar anak muda dan pekerja, optimalisasi big data, perilaku konsumen lewat aplikasi keanggotaan digital KFC. Yang kedua ada threats atau ancaman, persaingan harga agresif dari rival global atau MC Donald, serta masifnya pemain lokal low cost atau ayam geprek, dan pergeseran gaya hidup sehat, diet organik, dan konsumsi makanan rendah kalori. Kampanye kesadaran lingkungan atau isu limbah plastik yang menuntut investasi ESG lebih tinggi. Berikutnya ada struktur pesaing industri. Yang pertama ada persaingan antar rival, yaitu sangat tinggi, kompetisi ketat, promosi bulanan, dan inovasi menu dari McDonald dan Lichis. Yang kedua ada tawar pembeli yang tinggi. Konsumen memiliki cost yang sangat rendah untuk beralih ke alternatif lain. Yang ketiga ada produk substitusi tinggi, ancamannya nyata dari pertumbuhan industri frozen food dan kuliner tradisional atau warteg. Yang keempat ada pendatang baru, yaitu sedang butuh modal retensi waralaba besar untuk menyampaikan skala gelar nasional KFC. Yang kelima ada tawar pemasoknya rendah, skala pembeli KFC yang sangat masif, memberikan posisi negosiasi kuat terhadap peternak. Selanjutnya ada formulasi strategi, lokasi, dan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada strategi diferensiasi produk, mempertahankan standar emas, rasa original cheese yang legendaris, serta meningkatkan consumer experience, lengkap konsep lifestyle dining gerai modern. Strategi penetrasi pasar masif, yaitu memanfaatkan kekuatan modal emisi saham publik untuk membangun gerai standalone mandiri di lokasi pemukiman perkotaan dan rute transformasi strategis. Yang selanjutnya ada strategi lokasi cerdas, yaitu membersihkan KFC Indonesia sebagai tempat makan nasi ayam, penyesuaian radikal budaya lokal, dan menyertakan nasi dan sambal Nusantara sebagai menu paket inti. Yang selanjutnya ada diferensiasi konsentrik, yaitu pengembangan KFC Coffee untuk memperpanjang dwell time atau waktu tinggal pelanggan, mengubah fungsi gerai menjadi co-working space mini yang menaikkan tingkat transaksi. Selanjutnya yaitu implementasi strategi eksekusi operasional. Yang pertama yaitu transformasi digital gerai. Pemasangan self-ordering kios atau SOK di lebih dari 80% gerai utama untuk otomatisasi upselling dan mempercepat transaksi kasir. Yang kedua yaitu optimalisasi aplikasi KFC-ku. Penerapan Royal Reward System berbasis big data untuk mengirimkan penawaran atau notifikasi promo secara personal langsung ke perangkat pelanggan. Yang ketiga yaitu ekspansi infrastruktur drive-thru. Pembangunan masif unit drive-thru terpisah di area SPBU dan jalan protokol untuk mempermudah mobilitas pelanggan cepat. Dan yang keempat, manajemen rantai pasok, yaitu kemitraan jangka panjang dengan peternak lokal berskala besar guna menjaga stabilitas pasokan daging segar serta menekan dampak inflasi. Dan yang terakhir yaitu standarisasi pelayanan KEMS, pelatihan intensif berskala untuk staf guna memastikan konsistensi klinis, hospital, assurance, maintenance, product quality, and speed. Selanjutnya yaitu perkembangan saat ini dan evaluasi pasar go public. Ada sekitar 750 gerai di seluruh Indonesia mengukuhkan posisi dominan sebagai market leader industri makanan cepat saji. Lalu, ada sebanyak 30% transaksi digital melalui pemesanan via KFC-ku, GrabFood,
GoFood melesat tinggi karena kontribusi ini mengurangi friksi secara konvensional secara signifikan. Setelah itu, evaluasi emiten saham. Yang pertama, akuntabilitas GCG tinggi, konsistensi pemenuhan tata kelola perusahaan publik yang baik sesuai dengan regulasi ketat OJK sejak tahun 1993. Yang kedua, stabilitas investor terjaga melalui transparansi kinerja keuangan berkala serta komitmen pembagian dividen tahunan. Dan yang ketiga, pemenuhan standar kriteria ESG mulai aktif mengadopsi efisiensi, energi, gerai, serta inisiatif keberlanjutan hijau, seperti kampanye pengurangan sedotan plastik, no straw, guna menarik minat investor institusional modern. Kesimpulan utama keberhasilan jangka panjang PT Fast Food Indonesia Tbk bertumpu pada kemampuannya mengombinasikan standar global produk inti dengan selera lokal atau glokalisasi, didukung oleh status perusahaan terbuka yang kuat secara modal, struktur manajemen strategik terbukti tangguh dan adaptif menghadapi disrupsi digital dan fluktuasi harga pasar. Rekomendasi strategi inovasi menu sehat, healthy fast food, merancang opsi variasi produk rendah kalori atau lemah demi merespon langsung pergeseran gaya hidup sehat. Lalu peningkatan aplikasi internal, memperkuat performa dan UX ekosistem aplikasi KFC-ku agar daya saing promosi mandiri tidak sepenuhnya bergantung pada komisi platform pihak ketiga. Berikut presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.